Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrosyidi Amri, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Tanggul, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan batch 1 LPTK UIN Khas Jember tahun 2024. Hari ini tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik di kelas 11.1 SMA Negeri 1 Tanggul. Adapun model pembelajaran yang saya praktekkan adalah model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu di siang hari ini diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Oke, selanjutnya Bapak akan absensi satu persatu. Ahmad Reza, Alfa Fairus, Alsa Cantika, Ardi Faisal, Azizah, Bayu Gusni, Devita, Evriliana, M. Arsyagilana, Muhfaton, Muhrangga, Prayoga Iza, Rihanna, Verlin, Wira Surya. Oh, sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Leksa, Ariza. Baik. Jadi ada yang tidak masuk satu orang. Untuk materi hari ini yaitu terkait dengan dakwah, khutbah, dan tablik. Nah, yang mana tujuan dari pembelajaran materi dakwah, khutbah, dan tablik kalian bisa menyimak ada di layar. Nah, di sini yang pertama tujuannya adalah peserta didik mampu menelaah pelaksanaan dakwah, khutbah, dan tablik. Terus kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dakwah, khutbah, dan tablik. Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen dan syarat dakwah, khutbah, dan tablik. Terus yang kecil,
fungsinya. Yang D, Peserta ini mampu menganalisis kesatuan pelaksanaan dakwah, khutbah, dan tabligh. yang E, Peserta ini mampu menyusun naskah dan melaksanakan dakwah, khutbah, dan tabligh. D. D itu terkait dengan tujuan materi dakwah, khutbah, dan tabligh pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak punya senam untuk supaya kalian tidak boring gitu ya. Senamnya ini senam otak. Senam otak ini bisa dipraktekkan di rumah, tidak lama waktunya, bisa 5 menit atau 10 menit setiap hari. Manfaatnya itu untuk kebaikan otak kanan dan otak kiri atau keseimbangan gitu ya. Nah, senamnya pakai tangan dan jari. Nah, kalian bisa menirukan gerakan saya. Yang pertama, tangan kanan itu bentuk kayak pistol gini ya. Nah, kayak pistol. Terus tangan kiri angka 2. Nah, kayak gini. Ini gampang ya. Gampang. Pistol dan tangan 2. Terus gantian. Dirubah, yang kiri bentuknya pistol, yang kanan tangan 2. Nah, bisa kan? Bisa toh? Oke, bisa. Kita coba dengan hitungan 1, 2, 3. Yang kanan pistol, yang kiri angka 2. Posisinya begini. Nah, oke. 1, 2, 3. Kanan pistol, kiri 2. Terus diganti pistol dan 2. Agak cepat. Kiri pistol, kanan 2. Ayo, agak cepat. Kalian kalau bisa sinkron, berarti otak kanan, otak kiri kalian ini berseimbang. Ya, bisa kan? Bisa. Ada yang 2-2, ada yang pistol. Coba cepat. Oke. Nah, ini gampang. Nah, gampang. Terus yang kedua, kalian posisinya harus berdiri. Nah, maka berdiri dulu. Gerakan yang kedua ini, yang pertama tangan kanan di atas kepala. Atas kepala, pokoknya atas kepala. Tangan kiri ada di perut. Ini gampang. Bukan seperti itu. Tangan kanan yang ada di kepala ini diputer, atau bukan, maaf, bukan, tapi diginikan. Tepuk-tepuk. Tangan kiri muter perut. Nah. Kanan di atas kepala ditepuk-tepuk, yang kiri diputer-puter di perut. Terus dibalik. Dibalik. Nah, dibalik ya. Yang kanan di perut, yang kiri di atas kepala. Diganti lagi. Ayo, ini latihan otak kanan dan otak kiri. Ganti lagi. Nah, oke, cukup. Terus ada lagi. Ini menurut saya yang lumayan. Yang pertama, tangan kanan di depan, muter. Tangan kiri ke belakang. Muternya. Ya. Bisa kan? Tangan kanan muter ke depan. Nah, gini. Nah, bisa. Tangan kiri muternya ke belakang. Terus berduaan. Bisa? Oh, susah. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk. Itu adalah gerakan atau senam untuk melatih otak kanan sama otak kiri supaya otak kanan dan otak kiri ini bisa seimbang. Ya, jadi yang dilatih itu bukan hanya fisik,
tetapi otak juga perlu dilatih untuk keseimbangan. Tujuannya adalah supaya sehat jasmani dan rohani. Nah, seperti itu. Kalian bisa menerapkan 5 atau 10 menit di rumah. Nanti kalau minta apa namanya tutornya, saya punya, insya Allah punya yang lebih lengkap. Nah, baik, kita masuk ke materi. Nah, yang mana dalam hal dakwah, tablik dan khutbah, nah, situ ada dalil. Dalil ini ya. Dalilnya perintah dakwah. Nah, Quran surat Ali Imran ayat 3. Oke, kita baca bareng-bareng sama-sama dengan membaca bismillah. Ya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair muruna bil ma'ruf hauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke, jadi saya koreksi dulu. Kalau ayatnya sepanjang ini, nah tentunya ngoyo ya, nafasnya tidak mampu atau tidak kuat. Solusinya bagaimana? Solusinya kalian harus berhenti di antara ayat ini. Saya kasih contoh gini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, berhenti ambil nafas. Terus mengulangi lagi. Dari sini boleh, dari sini juga boleh. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu pembacaan Al-Qur'an secara tartil. Nah, tidak harus berhenti di qaflam ya atau tanda waqaf. Di sini boleh berhenti tetapi harus mengulang lagi. Bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'an bisa membaca yang bawahnya ini. Nah, bisa membaca yang bawahnya ini atau Latinnya ya. Oke, terus arti dibaca bareng-bareng. Dan Ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, Quran surat. Nah, ada yang bingung. Ini maksudnya Quran surat Ali Imran nomor surat 3 itu nomor surat. Nah, contoh Al-Fatihah itu nomor 1. Nah, Al-Baqarah itu nomor 2. Nah, Ali Imran itu nomor 3. Ayatnya 104. Kalian kalau menemukan dalil seperti ini kok ada nomornya, ini kok ada nomornya. Nah, ini maksudnya menunjukkan nomor surat. Terus ayatnya 104. Ini adalah dalil kewajiban kita sebagai umat untuk berdakwah. Nah, perintahnya adalah hendaklah antara kamu dan segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik. Terus mencegah dari yang mungkar. Nah, lumrahnya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti itu terkait dengan dalilnya dakwah. Ada yang tahu ini gambar lagi ngapain? Jumatan. Khutbah. Ada yang Jumatan, ada yang khutbah. Dakwah. Kira-kira lagi ngapain? Dakwah. Ceramah, dakwah, khutbah. Kalau yang ini dakwah ya, ini dakwah.
Kalau yang ini, ini khutbah. Nah, terus ini apa? Tablik. Nah, ini ya. Nah, tablik. Ini adalah dakwah. Nah, di sini adalah khutbah. Seperti ini ya, tablik, perbedaannya tablik, dakwah dan khutbah. Nah, dari sini kalian bisa memahami tentang perbedaan. Oh, ini tablik ya, oh ini dakwah ya, ini khutbah. Nah, itu ya. Ini gambar terkait dengan dakwah, khutbah dan tablik. Nah, di sini ada video. Kalian siapkan alat tulisnya. Ini saya beri kertas. Satu, dua. Nah, silakan di kertas itu kalian bisa menuliskan terkait dengan video yang ada. Silakan nanti disimak ya. Kalian bisa menuliskan maksud dari video ini apa. Silakan disimak video ini, kalian tulis di kertas yang saya bagi tadi ya. Menyebarkan ajaran Islam adalah tugas mulia yang harus dilakukan dengan penuh hikmah, kasih sayang, dan kesantunan. Melalui dakwah, kita mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksa. Khutbah menjadi sarana untuk memberikan pencerahan dan nasihat kepada jamaah dengan bahasa yang penuh kearifan dan relevan dengan kondisi mereka. Sementara itu, tabligh adalah menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas dengan cara yang mudah dipahami dan membawa kedamaian. Dengan menjalankan ketiga aktivitas ini secara santun dan damai, kita dapat menjadi teladan yang baik dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara efektif. Silakan ditulis. Kalian tulis pengetahuan kalian, pakai bahasa kalian sendiri meskipun tidak sama dengan yang ada di video. Tidak apa-apa. Terkait dengan dakwah, khutbah, dan tabligh. Bisa dilanjut? Ya. Nah, jadi tadi itu adalah video nih, terkait dengan dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, video yang kedua itu adalah contoh dakwah oleh Gus Baha. Nah, ada yang belum kenal dengan beliau? Nah, kalau belum kenal ya ini adalah videonya, dan tentunya beliau itu adalah ulama harismatik. Beliau adalah santrinya Kiai Haji Maimun Zubair dari Sarang. Sarang itu Jawa Tengah. Nah, ini contoh video dakwah. Silakan disimak. Ya Allah, jika amal kami tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saatnya. Jadi amal kita ini tidak cukup menggapai rahmatnya. Bahwa rahmat Allah terlalu jauh, amal kita terlalu pendek. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka. Jika saya tidak layak menggapai
rahmatmu karena tangan saya tidak menjamin kalau rahmatmu keahlian anda belum, tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayah Allah, kita cukup karena dicukupi Allah, kita selamat ya karena diselamatkan. Tentang rahmatnya Allah. Nah, beliau berdakwah menyampaikan tentang rahmatnya Allah gitu. Nah, intinya beliau itu menyampaikan apa ya? Bagaimana? Sudah memahami ya? Nah, untuk berikutnya silakan untuk menyampaikan hasil dari identifikasi kalian terkait dengan video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mbak Rihanah di tempat duduknya ya. Pada video pertama yaitu menjelaskan mengenai menyebarkan ajaran Islam adalah tugas yang mulia dan harus dilakukan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Yang pertama adalah dakwah, upaya mengajak orang lain kebaikan dan kebenaran sesuai agama dengan cara yang bijaksana, santun dan tidak memaksa. Yang kedua, khutbah menjadi salah satu sarana penting dalam dakwah Islam yang berfungsi untuk memberikan nasihat, mengingatkan umat tentang ajaran agama, serta membahas isu-isu penting yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tabligh, merupakan aktivitas menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat secara luas. Tabligh bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui berbagai media yang ada dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ketiga tugas ini, kita menjadi hamba Allah yang menjalankan amanahnya dengan baik. Kita tidak hanya berperan sebagai menyampaikan pesan, tapi juga sebagai perubahan sosial yang membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari teman yang lain atas rangkuman dari Mbak Rihanna? Bagaimana? Tidak ada tanggapan? Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan angkat tangannya. Video yang kedua. Oke. Silakan dibaca hasilnya. Jika amal saya tidak dapat menggapai rahmat Allah, maka Allah lah yang akan menggapai rahmat kita. Kita berkecukupan karena dari Allah. Kita selamat karena dari Allah. Kita diberi kesehatan juga dari Allah. Itu yang video pertama ya. Dua. Oh, video yang kedua ya. Video yang kedua itu yang disampaikan oleh Gus Baha ya. Terus ada lagi? Oh ya. Gantian lagi. Dalam video ketiga, Nabi berkata, Aku tinggalkan kalian dua pusaka. Jika kalian pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Tapi jika kalian tinggalkan dua pusaka tersebut, maka celakalah kalian. Dua pusaka tersebut yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi berkata, siapa yang mencintaiku, maka senantiasa mengikuti sunnahku. Siapa yang mencintaiku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Oke, itu tadi video tentang khutbah. Ya, video tentang khutbah yaitu terkait dengan dua pusaka tadi itu ya. Pusaka yang apabila kita pegang, kita laksanakan, maka kita akan selamat dan masuk surga. Baik, berikutnya ada lagi. Oh ya. Silakan dibaca hasil dari Video keempat itu tentang dilarang berhutang atau dianjurkan tidak berhutang kecuali mendesak. ya. Jadi video yang keempat, nah, terkait dengan tabligh ini ya, adalah dilarang berhutang kalau tidak betul-betul mendesak. Oke. Jadi sampai sini kalian sudah punya pemahaman
terkait dengan apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan seperti apa itu tabligh. Nah. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat terkait dengan dakwah, khutbah, dan tabligh. Islam mengajarkan toleransi dan kasih sayang. Semua agama itu pasti mengajarkan terkait dengan ini, kasih sayang. Apalagi dalam agama Islam. Kalau kita kenal ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Nah, melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, dengan merupakan cara yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Islam secara santun dan damai. Tujuannya orang dakwah, orang khutbah, dan tabligh itu adalah untuk menyebarkan agama Islam, tapi dengan cara yang baik, yang santun ini ya. Nah, sekali lagi yang santun, tidak boleh menghardik, mencela, merendahkan, apalagi sesama Muslim. Nah, itu dilarang dalam Islam, boleh. Kalau kepada saudara kita yang non Muslim saja dilarang merendahkan, nah, apalagi dengan yang sesama Muslim. Berikut di sini ada definisi dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, minta tolong Mbak Riza dibaca. Definisi dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dan kebenaran. Itu adalah ceramah yang disampaikan dalam waktu tertentu, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan lain-lain. Tapi adalah pengertian ajaran Islam dengan cara dikeliling dan memberikan ceramah. Satu, dakwah ajakan kepada kebaikan dan kebenaran. 2, khutbah, ceramah yang disampaikan dalam waktu tertentu. 3, tabligh, penyelesaian ajaran, penyebaran ajaran Islam melalui perjalanan dari ceramah. Terima kasih. Definisi dakwah, khutbah, dan tabligh ini ada pada ini 1, 2, dan 3. Kalau dakwah itu mengajak ya. Nah, ngajak, yuk sini, saya ajak dakwah. Terus kalau khutbah itu adalah ceramah. Nah, ceramah di atas mimbar, waktunya khusus, waktunya hari Jumat. Terus sholat 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, itu ada khutbahnya. Menikah itu ada khutbahnya. Nah, terus yang ketiga adalah tabligh. Ketiga-tiganya ini mengusung tema untuk menyebarkan agama Islam. Kalau tabligh itu di tempat umum, nah, di tempat yang ramai ya, melalui perjalanan dan ceramah. Nah, bisa di alun-alun, ada di televisi, dan lain sebagainya. Ini terkait definisi dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, silakan ke kelompok ya. Pengertiannya saja. Ya, pengertiannya. Silakan, dan Bapak beri lembar kertas ini untuk dituliskan di lembaran sini. Ya, silakan membentuk kelompok. Bisa muter gini, hanya di kursinya diputer. Oke, kelompok 1 terkait dengan dakwah.
Kalian cari dakwah itu apa yang dimaksud ya, dimaksud dakwah. Terus manfaat dakwah, dampaknya di masyarakat. Nah, pengertian dakwah, manfaat, dampaknya di masyarakat. Kelompok 1 ya, ditulis di atas kelompok 1. Ini kelompok 2 tentang khutbah. Tentang khutbah. Kelompok 3 tablik. Ya, tablik. Gambari Pak ya. Boleh. Kelompok 4 dakwah. Bagaimana ya? Kelompok 5 Dua kaligrafi. boleh ditambahi kaligrafi, boleh. Tambahi, boleh. Dikotai di kolom-kolomi, boleh. Nah, Inilah hanya idea ada kendala apa? Oh, masih dampaknya, kendalanya ya. Dampak di masyarakat. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada. Kelompok 3 mungkin ada kendala apa? Kelompok 3? Ya. Ada kendala? Tidak ada. Kelompok 4 ada kendala? Tidak ada, aman. 5? Tidak ada kendala ya. Kalian tulis di kertas itu nama kalian ya, nama kalian, nama lengkap. Kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dan materi yang didiskusikan. Kelompok 1 dakwah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang khutbah yang akan dibacakan oleh Devita dan Rihana. Pengertian khutbah. Khutbah adalah pidato atau ceramah agama yang disampaikan oleh seorang khatib kepada jamaah, biasanya dalam konteks sholat Jumat, hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha, atau acara-acara keagamaan lainnya. Khutbah bertujuan untuk memberikan nasihat, memperkuat iman, meningkatkan umat tentang ajaran agama, serta membahas masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang relevan dengan ajaran Islam. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu peningkatan keimanan dan ketakwaan. Khutbah membantu umat Islam untuk mengingat Allah dan memperkuat hubungan spiritual mereka. Dengan mendengarkan khutbah, jamaah mendapatkan pengingat tentang pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penyebaran ilmu. Khutbah menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan akhlak, fikih atau tafsir Al-Quran. Yang ketiga, membentuk kesadaran sosial. Khutbah ini seringkali membahas isu-isu yang tengah dihadapi oleh masyarakat, baik dalam hal moral, sosial, atau ekonomi. Yang keempat, motivasi untuk beramal. Khutbah yang inspiratif dapat mendorong jemaah untuk
melakukan perbuatan baik seperti bersedekah, berbuat adil, menjaga kebersihan, dan menjalankan perintah-perintah agama lainnya. Dampak khutbah di masyarakat. 1. Meningkatkan moralitas dan akhlak. Khutbah yang baik dapat mengubah perilaku masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islami. Ini dapat membantu mengurangi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ketidakjujuran, korupsi, atau perpecahan sosial. 2. Memperkuat persatuan umat dengan khutbah. Masyarakat diajak untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Khatib seringkali menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan dalam menghadapi perbedaan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Banyak khutbah yang menangkapkan tanggung jawab sosial seperti kepedulian terhadap fakir miskin, perlindungan terhadap anak yatim, dan perhatian kepada lingkungan. Yang keempat, pencegahan konflik sosial. Dengan khutbah yang mengajarkan toleransi, cinta kasih, dan hikmah dalam menyelesaikan perbedaan, khutbah dapat menjadi sarana untuk mencegah konflik sosial yang mungkin muncul di masyarakat, terutama yang disebabkan oleh perbedaan pandangan atau paham. Khutbah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk individu dan masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan pemahaman agama, akhlak, dan kesadaran sosial. Untuk penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan Devita, apakah ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan khutbah, silakan kelompok yang lain bisa menanyakan khutbah ya. Dengan Dari kelompok 1, judulnya apakah khutbah boleh dilaksanakan selain waktu Jumat? Ya, yang pastinya ya, karena khutbah itu adalah kebiasaan yang dilaksanakan pada saat Idul Fitri, Idul Adha, khutbah nikah, khutbah dalam salat gerhana, dan khutbah dalam haji. ya, Sudah. dari Mbak Salsa ya, kelompok 1. Ada lagi? Oh ya, dari kelompok Saya dari kelompok 3. Orang yang berkhutbah disebut apa? Orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. ya. Apa gue? Jadi orang yang berkhutbah itu adalah Khatib. khatib. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tablik ialah artinya apa dia belum mengajak ya pada Seruan menyeru.
Ya kayak azan itu seruan. Himbauan yang menghimbau, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu himbauan. Hasil dari soal ya, ini hasil rekapannya. Ya. Hasil rekapannya yang pertama ini salah satu. Nah, Mas Faris Lal. Nah, yang sudah mengerjakan tapi tidak muncul itu berarti mungkin nama kalian belum diisikan tadi. Papan peringkat. Ini sebelum di finish itu diisi. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sampailah kita pada refleksi. Nah, dari refleksi ini apa yang kalian pelajari dari proyek ini? Dakwah, khotbah, tablik, dakwah, tablik, khotbah, tablik, dakwah, khotbah. Nah, itu ya. Dan perbedaannya. Bagaimana pengalaman kalian dalam bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok? Bagaimana pengalamannya? Nomor 3, tantangan terbesar yang kalian hadapi dan bagaimana kalian mengatasinya? Tantangan terbesarnya adalah masalah jaringan dan lain sebagainya. Nah, solusinya mempunyai paketan. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang akhlak yang baik maupun akhlak yang tidak baik. Dianjurkan berakhlak mulia dan tidak dianjurkan untuk berakhlak tercela. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita siang hari ini, ada tugas PR yang kalian kerjakan, yaitu LKS halaman 44 yang A dan B. Nah, itu PR-nya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.